Saudara siap? Oke. Judul khotbah saya pagi ini adalah Staying Vigilant atau tetap waspada. Ya, jadi kita sudah belajar di minggu-minggu sebelumnya tentang topik ini dan saya merangkum dari semua yang teman-teman lain sudah sampaikan. Jadi kalau kita belajar apa itu staying vigilant atau tetap waspada, ya. Tetap waspada artinya bahwa kita tetap siaga, ya. Jadi apa itu tetap waspada atau tetap siaga? Artinya bahwa kita semua siap untuk perhatian penuh dalam memperhatikan potensi bahaya atau masalah yang ada supaya kita tetap berdiri menghadapi segala masalah atau tantangan yang ada tersebut. Amin, saudara. Nah, saudara dan saya, kita sedang hidup di masa segala sesuatu berubah dengan sangat cepat, ya. Segala informasi itu bisa datang berubah dalam setiap menit ataupun detik, dan teknologi berubah cepat sekali. Budaya berubah, nilai-nilai bergeser, dan berita-berita yang datang silih berganti. Sehingga kadang mungkin kita saking distract-nya dengan semua hal itu, kita sulit untuk membedakan mana hal yang benar dan mana yang suara dari dunia. Sehingga mungkin kadang-kadang karena semua hal itu, kita sulit untuk mendengar berita atau pesan apa yang sedang Tuhan mau katakan buat kita. Tapi pagi ini saya mau sampaikan buat saudara kita semua, di tengah-tengah segala perubahan yang terjadi, Yesus berkata buat setiap kita untuk tetap waspada, untuk tetap berjaga-jaga. Mari saudara kita lihat Matius 24 ayat 42 sampai 48. Ya, kita lihat firman Tuhan katakan Matius 24 ayat 42 sampai 44. Karena itu berjaga-jagalah sebab kamu tidak tahu pada hari mana Tuhanmu datang. Tetapi ketahuilah ini, jika tuan rumah tahu pada waktu mana pada malam hari pencuri akan datang, sudahlah pasti ia berjaga-jaga dan tidak akan membiarkan rumahnya dibongkar. Sebab itu, hendaklah kamu juga siap sedia, karena Anak Manusia datang pada saat kamu tidak duga. Amin. Jadi itu pesan yang sangat jelas buat kita semua di tengah-tengah perubahan yang terjadi yang sangat cepat ini, saudara. Ya, jadi Tuhan katakan buat kita harus bersiap-siap, kita harus berjaga-jaga karena kita nggak tahu kapan Tuhan datang. Ya, jadi berjaga-jaga yang dimaksudkan di sini bukan karena kita takut, tapi kita harus siap ketika waktunya itu datang, ya. Dan kewaspadaan yang dimaksud di sini bukan tentang kecemasan dalam menantikan sesuatu, tapi dengan kesadaran penuh kita siap, saudara. Ya, kita dipanggil bukan hanya untuk menunggu Tuhan, tapi untuk mengerti waktunya Tuhan. Dan kalau kita mengerti waktunya Tuhan, kita akan menyiapkan diri kita supaya kita bisa berjalan selaras dengan langkah-langkahnya Tuhan. Supaya kita sampai pada tujuan yang sudah Tuhan tetapkan bagi kita semua. Amin. Nah, apa yang harus kita lakukan untuk kita bisa stay vigilant, kita bisa tetap waspada? Ada beberapa hal yang saya mau sharing dengan saudara pagi ini. Yang pertama adalah yang bisa kita lakukan.
mengerti waktunya Tuhan, ya. Understand the time. Kita lihat 1 Tawarik 12 ayat 32. Firman Tuhan katakan di situ bahwa dari Bani Isakar, orang-orang yang mempunyai pengertian tentang saat-saat yang baik, sehingga mereka mengetahui apa yang harus diperbuat oleh orang Israel. Ya, di sini dikatakan, terjemahan Indonesia katakan saat-saat yang baik, ya. Kita lihat salah satu terjemahan Inggris dari NIV katakan, from Isakar, men who understood the times and knew what Israel should do. Jadi saat-saat yang baik itu dibilang bahwa mereka itu understand the time. Understand the time apa, saudara? Time-nya Tuhan, waktunya Tuhan. Jadi dengan jelas firman Tuhan di sini katakan bahwa karena Bani Isakar atau suku Isakar itu orang-orang yang mempunyai pengertian, sehingga karena mereka mempunyai pengertian yang baik, mereka tahu waktunya Tuhan, mereka mengetahui apa yang harus mereka perbuat. Ya, jadi orang Israel mengetahui apa yang harus mereka perbuat karena mereka tahu waktunya Tuhan. Amin. Jadi buat kita yang ada di sini, kita harus belajar bahwa kita pun jangan terdistract dengan segala perubahan yang terjadi begitu cepat, teknologi dan segala sesuatu yang kita lihat di sosial media tiap hari. Tapi mari kita belajar seperti Bani Isakar ini, punya pengertian, tahu waktu-waktunya Tuhan, saudara. Ya, sehingga kita dapat menjalani hidup ini dengan kita tetap siaga. Kita tidak tahu mungkin kapan tepatnya Tuhan datang, tapi dengan kita siaga, kita akan siap pada waktu Dia datang, saudara. Contoh yang sederhana, saudara, seperti begini. Ada seorang pria, mungkin bisa juga wanita, kita semua di sini. Seorang pria yang setiap hari dia memeriksa aplikasi cuaca di HP-nya, ya. Di HP kita ada, ya. Kita bisa cek forecast-nya. Hari ini kira-kira cuacanya bagaimana, ya? Hujankah, lembabkah, panaskah? Nah, jadi pria ini dia selalu memeriksa di HP-nya. Bagaimana suhu hari ini? Kelembapannya bagaimana? Setiap hari dia mengeceknya. Jadi dia tahu dengan jelas bagaimana itu cuaca hari ini. Mungkin kalau mau hujan dia sudah siapin payungnya, dia sudah bawa. Kalau panas dia juga bisa bawa mungkin topi atau jaket dan sebagainya supaya dia tidak kepanasan. Nah, tapi pria ini karena dia saking fokusnya dengan tiap hari dia memeriksa HP-nya mengenai cuaca itu, dia tidak pernah memperhatikan apa yang terjadi di luar sana. Jadi dia asik dengan aplikasi di HP-nya, melihat, dia tahu. Tapi dia enggak pernah sekalipun membuka jendela dan melihat keluar untuk tahu keadaan sebenarnya di luar bagaimana. Dia hanya melihat terus di HP-nya, jadi dia bilang, oh jadi nanti saya harus begini. Tapi sekalipun dia tidak melihat keluar jendela, dia tidak melihat keadaan sebenarnya di luar itu bagaimana, saudara. Ya, itu bisa terjadi buat kita semua di sini. Banyak orang, saya mau katakan, saat ini kita bisa tahu berita dunia ini apa, ya. Kita bisa tahu analisis ekonominya bagaimana. Kita bisa tahu perubahan-perubahan cuaca. Mungkin badai ini akan datang sebentar atau besok. Kita bisa tahu segala gosip yang beredar di media sosial. Tapi kita tidak tahu apa yang Tuhan sedang kerjakan saat ini. Apa yang Tuhan mau untuk bicara buat kita. Saking kita terdistract dengan segala macam hal itu,
kita tidak tahu apa yang Tuhan mau katakan buat kita. Kita tidak pernah membuka jendela hati kita untuk mendengar, Tuhan, Engkau mau saya lakukan apa? Engkau mau saya buat apa? Ya, karena dia fokus hanya pada hal-hal tadi, ya. Nah, banyak orang kehilangan momen karena tidak peka dengan waktunya Tuhan. Tidak tahu dengan apa yang Tuhan bicara buat dia. Ya. Jadi saya mau katakan bahwa kalau saya dan saudara betul-betul kita tahu waktunya Tuhan, kita siap sedia selalu dan kita mengerti apa yang dia mau sampaikan buat kita, kita akan hidup baik-baik, saudara. Kita akan memperhatikan hidup kita. Seperti salah satu firman Tuhan katakan bahwa perhatikanlah hidupmu dengan seksama. Bagaimana kamu hidup, jangan seperti orang bebal, tapi seperti orang arif. Ya, itu yang Tuhan katakan. Ketika saya dan saudara mengerti waktunya Tuhan, peka terhadap apa yang Tuhan katakan, kita tidak akan hidup sembarangan. Karena kita akan hidup dengan waspada. Kita hidup melakukan segala sesuatu seperti yang orang-orang lain lakukan. Tapi hati kita terbuka untuk bisikan Tuhan. Hati kita terbuka sehingga kita siap siaga, saudara. Jadi itu hal yang pertama ya. Understand the time. Hal yang kedua, apa yang harus kita lakukan? Yang kedua, tetap berjaga-jaga secara rohani. Stay spiritually awake ya. Jadi kita bisa lihat 1 Tesalonika 5 ayat 6. Di situ firman Tuhan katakan bahwa janganlah kita tidur seperti orang lain, tetapi berjaga-jaga dan sadar. Saudara lihat, orang yang tidur dia tidak sadar. Tapi orang yang berjaga-jaga itu dia sadar. Ya. Jadi yang saya mau bilang bahwa begini, Tuhan itu sedang mengajarkan kita bahwa kita nih harus sadar nih, kita harus berjaga-jaga, jangan tidur. Ada firman yang katakan juga jangan mabuk, tapi kita harus sadar, ya. Nah, banyak orang aktif tapi tidak produktif, saudara. Apa bedanya? Kalau produktif dia melakukan sesuatu dan ada hasilnya ya. Tapi kalau aktif saja, dia cuma aktif, dia cuma sibuk, saudara. Banyak orang aktif, bahkan mungkin aktif melayani, tapi tidak lagi punya kepekaan terhadap suara Tuhan. Mungkin orang-orang masih menyanyi tentang Tuhan, tapi tanpa api yang dari Tuhan, saudara. Mungkin saudara bisa datang ke gereja, tapi hati saudara sudah jauh dari Tuhan. Kita datang ke gereja hanya karena itu yang kita lakukan setiap minggu. Dan kalau kita nggak datang, nggak enak hati kita. Ya, kita harus mengerti, saudara. Kita datang ke gereja dengan hati yang terbuka, yang siap untuk mendengar apa yang Tuhan mau katakan buat kita. Amin, saudara. Nah, tanda-tanda orang yang berjaga-jaga itu apa saja? Yang pertama adalah menjaga hati tentunya. Ya, menjaga hati. Kenapa menjaga hati? Karena firman Tuhan di dalam Amsal 4 ayat 23. Amsal 4 ayat 23 dikatakan bahwa jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan karena dari situ terpancar kehidupan. Ya. Jadi tandanya orang yang berjaga-jaga itu apa? Yang pertama dia menjaga hatinya tentu saja karena dari situ terpancar kehidupan. Ya. Saudara bisa terjemahkan sendirilah. Ya, menjaga hati. Yang kedua, menjaga api Roh Kudus tetap menyala.
menjaga api Roh Kudus tetap menyala. Kalau di dalam 2 Timotius 1 ayat 6-7, di situ dikatakan, firman Tuhan katakan, karena itulah kuperingatkan engkau untuk mengobarkan karunia Allah yang ada padamu oleh penumpangan tanganku atasmu. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Ya, jadi yang kedua adalah orang yang berjaga-jaga, dia menjaga bahwa api Roh Kudus itu tetap menyala di dalam hatinya. Dikatakan supaya apa? Dikatakan dia menjaga, dia mengobarkan api Roh Kudus itu. Dan karena Roh Kudus itu, api Roh Kudus ada di dalam kita, kita akan dikuatkan. Kita tidak akan ketakutan, kita akan kuat, kita dikuatkan, kita memiliki kasih dan juga tentunya ketertiban. Amin. Roh Kudus yang akan menuntun kita semua, saudara. Kalau kita mau melakukan hal-hal yang di luar firman-Nya, tentunya dia akan menegur kita. Kita diajar untuk mengasihi, kita diajar untuk hidup yang tertib, saudara. Amin. Itu hal yang kedua. Tanda yang ketiga apa? Tanda yang ketiga adalah menjaga hubungan dengan sesama. Ibrani 10 ayat 25. Ibrani 10 ayat 25, ayat yang sudah tidak asing lagi. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang, tetapi marilah kita saling menasehati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Amin ya saudara. Jadi kita dikatakan harus menjaga hubungan dengan sesama. Orang yang berjaga-jaga dia nggak bisa sendiri, saudara. Orang yang berjaga-jaga dia butuh orang lain. Dia butuh komunitas. Dia butuh orang yang berjaga-jaga bersama-sama dengan dia. Nanti kita akan lihat cerita tentang 5 gadis yang bijaksana ya saudara. Jadi dia tidak menjauhkan diri, dikatakan tadi, dari pertemuan-pertemuan ibadah. Dia punya saudara-saudara seiman yang saling menguatkan, yang saling mendorong, yang saling mendukung. Amin. Itu 3 hal itu yang saya mau kita belajar pagi ini. Kalau kita berjaga-jaga, apakah kita punya hal itu, saudara? Ya, saya kasih contoh lagi. Contoh yang dalam kehidupan sehari-hari. Untuk saya juga, ya. Jadi kita rajin selalu, saudara dan saya pasti kita rajin untuk mengupdate aplikasi-aplikasi yang ada di HP kita. Betul? Supaya HP-nya tidak lemot ya, supaya HP-nya tidak lelet ya. Ya. Jadi kita rajin untuk mengupdate aplikasi-aplikasinya. Tapi pertanyaannya saudara, kapan terakhir kita mengupdate hati kita di hadapan Tuhan? Kapan? Apakah tiap hari? Saya rasa tidak tiap hari, saudara. Atau saudara di semua lakukan itu tiap hari? Siapa yang lakukan itu? Tidak ada. Saya harap kita belajar semua pagi ini, saudara. Ya, jadi kalau kita bisa lakukan itu dengan HP kita, mari lakukan itu juga dengan hati kita. Tiap hari kita harus datang sama Tuhan. Kita harus mengupdate hati kita juga di hadapan Dia. Roh Kudus selalu ingin untuk merefresh setiap hati kita supaya kita enggak menjadi beku rohani. Amin. Amin. Cuman 1 orang ya saudara. Ya, itu yang saya mau katakan. Jadi berjaga-jaga bukan berarti kita hidup dalam ketegangan, cuma menunggu, aduh ini Tuhan sudah mau datang nih, saya terangkat atau enggak ya. Tapi berjaga-jaga artinya kita hidup dalam kepekaan dan kasih yang dari Tuhan. Ya, itu hal yang kedua. Hal yang ketiga, pelihara
pelitamu tetap menyala. Keep your lamp burning. Ya. Di sini firman Tuhan kita lihat Lukas 12 ayat 35. Lukas 12 ayat 35 di situ katakan bahwa hendaklah pinggangmu tetap berikat dan pelitamu tetap menyala. Kita bisa lihat kalau pinggang berikat artinya apa? Kita siaga ya saudara. Pinggang kita tetap berikat dan pelitamu tetap menyala. Kalau kita lihat dari kisah 5 gadis bijaksana dan 5 gadis bodoh, Matius 25 ayat 6 dikatakan, pada tengah malam terdengarlah suara orang berseru, lihat mempelai datang, keluarlah menyongsong dia. Nah, kita lihat nanti dari cerita itu, waktu gadis-gadis itu mau datang menyongsong mempelai, kita temukan ada 5 gadis bijaksana dan 5 gadis yang bodoh. Ya, kelihatannya mungkin semua gadis itu yang sedang menunggu mempelai terlihat sama. Tidak terlihat perbedaan pada awalnya. Tapi apa yang membedakan saudara? Minyaknya. 5 gadis bijaksana itu mereka menyiapkan minyak. Ya. Tapi 5 gadis bodoh mereka tidak punya minyak. Waktu mereka sudah dekat waktunya baru mereka mau minta minyaknya dari gadis-gadis yang bijaksana. Dan gadis-gadis bijaksana tidak memberikannya. Karena mereka mengerti minyak itu nggak bisa dipinjamkan. Ya, akhirnya gadis-gadis yang bodoh itu mereka pergi untuk membeli minyak. Tapi saat mereka sedang membeli minyak kemudian mempelainya sudah datang. Ya saudara, kita bisa renungkan itu. Itu terjadi dalam kehidupan kita juga. Ya, jadi minyak melambangkan iman, pengurapan, dan ketekunan. Gadis-gadis bijaksana itu tahu bahwa api tidak bisa menyala tanpa minyak, saudara. Api Tuhan dalam kita nggak akan bisa menyala tanpa minyak. Sehingga mereka menyiapkan cadangannya. Bahkan waktu keadaan sedang baik-baik saja, mereka tetap punya minyak. Ya, pada pelita mereka tetap punya minyak. Waktu keadaan sedang tidak mati lampu pun, mereka tetap punya minyak, saudara. Bukan nanti kalau dengar PLN pengumuman bahwa lampu mau mati, baru semua orang pergi cari bahan bakar, kemudian senter, baterai mungkin seperti itu. Ya, jadi gadis-gadis bijaksana menyiapkan minyak mereka, bahkan saat tidak terjadi apa-apa. Ya. Jadi saya mau katakan saudara, banyak dari kita baru mau siap-siap saat keadaan mulai genting. Tapi Tuhan sedang mencari orang-orang yang setia. Bahkan di musim yang tenang-tenang sekalipun. Ya, Tuhan sedang mencari orang-orang yang setia, yang tekun, yang mempersiapkan minyak pada pelitanya. Ya. Minyak juga bisa melambangkan hubungan pribadi kita dengan Tuhan. Sesuatu yang tidak dapat dipinjam, sesuatu yang tidak dapat dibagikan. Itu yang dimengerti oleh gadis-gadis bijaksana itu. Kita tidak bisa waktu orang lain punya waktu bersekutu dengan Tuhan. Kemudian mereka share apa yang mereka dapat dengan Tuhan. Kita yang lain gak bisa meminjam itu. Kita harus punya waktu kita sendiri dengan Tuhan. Kita harus mendengar sendiri apa yang Tuhan mau bicara buat kita supaya kita tahu kita harus melangkah kemana, saudara. Ketika saatnya tiba, saudara dan saya tidak bisa berkata, tolong bagi minyakmu untuk saya. Setiap orang akan bertanggung jawab untuk menjaga apinya sendiri. Amin. Nah, selanjutnya pelita. Pelita yang tetap menyala
berbicara tentang orang yang terus menjaga api doa, ibadah, dan firman Tuhan. Amin. Waktu pelita saudara menyala, artinya saudara senantiasa punya hubungan dengan Tuhan. Saudara tetap punya waktu berdoa dengan Dia. Saudara punya waktu untuk beribadah. Saudara punya waktu untuk makan firman untuk dirimu, ya. Jadi saat dunia di sekitar kita menjadi gelap, saudara, hanya orang-orang yang memiliki api Tuhan yang akan dapat berdiri dan menjadi terang bagi sekelilingnya. Amin. Saudara mau jadi orang-orang itu? Mari lakukan ini. Ya. Dan yang keempat, apa yang kita harus lakukan untuk kita dapat waspada? Hal yang keempat, berpakaian untuk masa depan. Dress for the future. Kolose 3 ayat 12. Di situ firman Tuhan katakan bahwa karena itu sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran. Itu pakaian kita, saudara. Ya, pakaian melambangkan keadaan hati. Pakaian juga melambangkan karakter, saudara. Jadi kita bisa belajar, kita bisa lihat contoh. Yusuf contohnya. Waktu Yusuf menerima jubah baru, itu saat posisinya dia berubah. Waktu Firaun mau mengangkat Yusuf menjadi Perdana Menteri, Yusuf diberikan jubah yang baru. Yusuf diberikan cincin. Ya, saudara kalau mau baca bisa baca dalam Kejadian 41 ayat 42. Saya nggak akan bacaan di sini, tapi saudara bisa lihat itu. Jadi Yusuf diberikan jubah yang baru. Waktu posisinya dia berubah. Kemudian orang yang menghadiri pesta itu juga harus berpakaian pesta. Matius 22 ayat 11 sampai 13 di situ diceritakan bahwa orang-orang yang mau datang ke pesta, mereka harus berpakaian pesta. Kalau tidak mereka akan diusir, ya. Jadi sama dengan kita, gitu saudara. Kalau kita mau datang sama Tuhan, kita mau bergerak bersama-sama dengan Tuhan, kita harus berpakaian untuk masa depan. Kita nggak bisa berpakaian lama, ya. Jadi saya mau katakan bahwa banyak orang kehilangan kesempatan karena masih memakai pakaian yang lama. Ya, apa itu pakaian yang lama? Pakaian yang lama adalah kekecewaan, luka, rasa bersalah, rasa takut, malas, pola pikir yang lama, saudara. Saudara bisa tambahkanlah di situ, ya. Jadi Tuhan tidak akan dapat menempatkan kita di musim yang baru jika kita masih berpakaian lama. Kita tidak dapat menghadiri pesta bersama-sama mempelai kalau kita masih berpakaian lama. Jadi saya mau katakan pagi ini, buang pakaian saudara yang lama, ganti dengan pakaian baru. Ganti pakaian kekecewaan dengan pakaian pengharapan, dengan pakaian belas kasihan. Ganti pakaian ketakutan saudara dengan pakaian iman. Ganti pakaian kemalasan saudara dengan pakaian kesiapan. Jangan berharap datang ke masa depan dengan pakaian masa lalumu. Karena musim yang baru butuh hati yang baru, sikap yang baru, pola pikir yang baru. Amin. Ya. Yang selanjutnya, yang kelima. Yang kelima adalah disiplin dalam persiapan. The discipline of readiness. Lukas 12 ayat 43.
Lukas 12 ayat 43 dikatakan bahwa berbahagialah hamba yang didapati tuannya melakukan tugasnya itu ketika tuannya datang. Ya, dikatakan tadi disiplin dalam kesiapan. Persiapan rohani itu tidak hanya terjadi satu hari saja. Jadi misalnya kita biasanya ya kalau kita mau ada acara sesuatu, mungkin acara ulang tahun, acara yang besar, kita tuh siap-siap ya untuk satu hari itu saja. Tapi hari yang lain kita santai-santai aja, tenang-tenang saja, bermalas-malasan saja. Seperti itu ya. Persiapan rohani itu tidak terjadi hanya dalam satu hari, tapi setiap hari. Kita siap siaga setiap hari, setiap waktu. Kita lihat contoh dari Nuh. Nuh tidak membangun bahtera saat hujan turun. Tapi sebelumnya, karena Nuh punya hubungan dengan Tuhan, Tuhan katakan buat dia bahwa akan ada air bah. Jadi Nuh sudah mempersiapkan. Dan waktu Nuh mempersiapkan bahtera, dia sedang bekerja karena dia membuat bahtera itu di gunung. Bukan di bawah ya, dataran rendah, bukan, dia membuat bahtera itu di gunung. Dan orang-orang semua menertawakan dia, mereka berkata bahwa Nuh gila. Tapi saudara lihat, mungkin orang bisa berkata bahwa saudara sok rohani, saudara gila. Waktu kita sedang mempersiapkan. Tapi waktu air bah datang, saudara lihat Nuh dan seluruh isi keluarganya selamat. Ya, jadi bukan baru dengar suara petir mungkin, mau hujan baru Nuh buat baterainya. Tapi sebelumnya, jauh-jauh hari sebelum. Dan sama dengan 5 gadis bijaksana. 5 gadis bijaksana tidak menunggu panggilan baru mencari minyak. Seperti gadis-gadis yang bodoh tersebut. Tapi mereka sudah menyiapkan minyaknya sebelumnya waktu mereka mau datang, menunggu mempelai datang. Ya. Dan saya mau katakan satu sangat penting buat saudara. Persiapan adalah bukti iman kita. Saudara, kalau saudara beriman, saudara akan mempersiapkan. Saudara beriman, saudara percaya bahwa Tuhan Yesus akan datang. Saudara akan mempersiapkan diri saudara. Kecuali kalau saudara nggak percaya. Itu cuman dicerita-cerita aja, cerita buat cerita sebelum tidur, cerita buat anak sekolah minggu aja, hari minggu aja, seperti itu. Gitu. Karena kita tidak percaya, kita tidak beriman bahwa dia akan datang. Makanya kita tidak punya persiapan. Ya. Seperti itu saudara. Persiapan sejati bukan hanya menunggu, tetapi bekerja atau melayani dengan setia sambil menunggu. Itu baru namanya bersiap-siap dan tetap waspada. Ya, jadi kita sudah lihat di Lukas 12 ayat 43 tadi dikatakan bahwa berbahagia hamba yang didapati sedang melakukan tugasnya waktu Tuhannya datang. Bukan waktu Tuhan datang kita lagi pergi mungkin piknik-piknik di Kiura sana kah? Ya, bukan waktu Tuhan datang terus baru kita semua mau rame-rame, mau siap-siap ini dulu. Tidak seperti itu saudara. Persiapan adalah bukti iman kita. Berjaga-jaga dan waspada berarti sambil bekerja, saudara dan saya, kita terus memeriksa pelita hati kita. Apakah pelita kita masih menyala oleh kasih Tuhan? Atau mulai redup oleh kesibukan kita? Atau karena daya tarik dunia? Amin. Saudara bisa jawab sendiri saudara. Dalam hati saudara. Nah, bagaimana untuk tetap berjaga-jaga dan waspada? Bagaimana, apa yang harus kita lakukan? Yang pertama, untuk berjaga-jaga dan tetap waspada, stay in the word. Jadi yang pertama adalah kita tetap dalam firman. Firman Tuhan yang akan menuntun dan meneguhkan kita. Makanya kita harus tetap di dalam firman.
Firman Tuhan ada di dalam kita. Kita memakan firman Tuhan setiap hari, saudara. Yang kedua, stay in prayer. Doa adalah nafas hidup kita. Kalau kita nggak bernafas 1 menit saja, bagaimana saudara? Nggak ada kehidupan kan, kita nggak bernafas. Jadi sama, doa adalah nafas hidup kita. Kita harus tetap memiliki waktu berdoa dengan Tuhan. Yang ketiga, stay in community. Tadi saya sudah bahas, komunitas membuat kita bertumbuh. Itu makanya saudara dan saya harus punya komunitas yang sehat. Saudara dan saya harus punya orang-orang yang bisa mendukung kita, yang bisa support kita, yang bisa berdoa buat kita. Di masa-masa bukan masa senang saja, tapi di masa-masa sulit kita juga. Ya. Stay in community. Yang keempat, stay obedient. Ketaatan. Ketaatan akan membuka jalan bagi kepercayaan. Waktu kita taat, kita akan diberikan kepercayaan yang lebih besar lagi. Dan yang kelima, stay grateful. Bersyukur selalu, ya. Bersyukur akan menjaga fokus dan sukacita kita. Kita nggak merasa diri kita lebih hebat dari orang lain, kita nggak merasa diri kita sesuatu, tapi kita bersyukur karena semua yang kita punya, semua yang kita ada saat ini, itu hanya karena kasih dan anugerah Tuhan. Amin. Ya. Jadi yang saya mau simpulkan adalah untuk berjaga-jaga itu yang tadi kita harus lakukan. Ya, kita harus mengerti waktu Tuhan. Kita harus tetap berjaga-jaga secara rohani. Kita harus memelihara pelita kita untuk tetap menyala. Kita harus berpakaian baru untuk masa depan dan disiplin dalam persiapan. Ya. Dan terakhir yang saya mau katakan sebagai penutup buat saudara. Mungkin saudara dan saya ada yang baru berjalan dengan Tuhan, atau ada yang sudah puluhan tahun. Mari senantiasa kita tetap periksa hati kita. Apakah pelita saya dan saudara masih tetap menyala? Apakah saya dan saudara masih menantikan Tuhan dengan cinta yang sama seperti waktu kita cinta mula-mula dengan Tuhan, saudara? Apakah itu masih ada dalam hati kita? Mari saya dorong kita semua, mari kita buka hati kita buka jendela hati kita hari ini. Bukan hanya untuk kita belajar, kita tahu kapan Tuhan datang kembali. Tapi sekarang kita mau menghidupi dan mengalami kasih Tuhan sambil berjaga-jaga sampai Dia datang. Karena masa depan bukan milik orang-orang yang kelihatan aktif, orang-orang yang sibuk, tapi mereka yang waspada dan selalu berjaga-jaga. Amin. Saya tutup dengan satu ayat, kita bisa baca sama-sama Lukas 12 ayat 37. Lukas 12 ayat 37 dikatakan bahwa berbahagialah hamba-hamba yang didapati tuannya berjaga-jaga ketika ia datang. Amin, saudara. Kiranya waktu Tuhan datang, kita didapati sedang bekerja dan berjaga-jaga dengan pelita yang tetap menyala dan hati yang selalu siap menyembah Dia. Amin. Stay vigilant, tetap setia dan waspada. Tuhan Yesus memberkati kita semua.